Preview. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Perkenankan hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait pembelajaran daring ya. Yang akan saya sampaikan setidaknya ada 4 hal, yaitu tentang dasar hukum pembelajaran daring, kemudian terkait penggunaan sistem baru administrasi akademik atau SIAKAD, kemudian pelaksanaan perkuliahan di e-learning, dan evaluasi serta diskusi. Ya, yang menjadi dasar hukum untuk pembelajaran daring tentu saja adalah surat edaran dari Ditjendikti dan juga kebijakan rektor ya. Jadi pada surat edaran Ditjendikti Kemendikbud nomor 6 tahun 2020 ini diterbitkan di bulan November bahwa apabila ya kampus itu menghendaki atau memungkinkan untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran secara luring, maka syaratnya itu sangat banyak. Salah satunya adalah membentuk Satgas COVID dan alhamdulillah Fakultas Teknik sudah membentuk dan sudah mulai bekerja, dikomandani oleh Pak Yogi. Nah, apa saja yang boleh dilakukan secara luring? Yaitu pembelajaran yang tidak dapat dilakukan secara daring ya. Antara lain adalah praktikum yang urgent, dan ini perbandingannya adalah untuk strata S1 itu 30% dari total praktikum yang diamanahkan oleh kurikulum, dan 70%-nya adalah tetap daring. Kemudian untuk prodi diploma 3 dalam hal ini itu kebalikannya, jadi praktikumnya itu bisa dilakukan 70%. Berikutnya yang juga dilakukan secara luring adalah penelitian ya, baik itu tugas akhir S1 maupun D3 dan juga tesis untuk S2. Nah, itu boleh dilakukan di laboratorium. Kemudian pengabdian kepada masyarakat yang tidak bisa secara daring, nah ini sudah ada beberapa yang melakukan di lokasi mitra dan tentu saja tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Nah ini beberapa persyaratan dalam pelaksanaan, tentu saja harus menjaga jarak. Mungkin untuk teman-teman dosen ini tidak terlalu berpengaruh ya, karena kita akan melakukan perkuliahan secara daring, jadi tidak datang ke kampus seperti itu. Namun untuk beberapa dosen yang mungkin menjadi kepala lab ataupun ketua unit lab barangkali ya, atau pembimbing penelitian yang mungkin perlu datang ke laboratorium, mohon ini menjadi perhatian ya. Yang lain-lain mungkin bisa dibantu oleh Satgas, tetapi untuk masing-masing pribadi yang penting dijaga adalah menjaga jarak, kemudian menggunakan masker dengan benar. Ya, nanti file akan dibagikan, bisa dibaca lebih lanjut. Kemudian juga untuk mahasiswa itu untuk usia di bawah 21 tahun, jadi tahun pertama, kedua, dan ketiga, itu apabila ada praktikum itu wajib membawa surat izin dari orang tua ya, ataupun wali. Untuk yang tugas akhir mungkin tahun keempat ya, rata-rata mungkin sudah usia 21, itu tidak perlu lagi. Dan yang terpenting untuk kita semua adalah sebagai Sivitas Akademika Fakultas Teknik UNJ, kita dapat menjadi duta protokol kesehatan di lingkungan kita ya. Jadi tidak hanya di kampus, tapi juga dalam perjalanan pulang pergi dari kampus, kemudian di lingkungan rumah dan sekitar kita dimanapun berada. Jadilah contoh untuk masyarakat sekitar kita. Baik, sedangkan ini kebijakan dari rektorat ya, dalam hal ini pelaksana tugas rektor menyatakan bahwa perkuliahan semester genap itu prinsipnya adalah online kecuali yang terpaksa harus offline, dan yang terpaksa harus offline itu juga harus menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Nah ini sekedar mengingatkan saja, jangan sampai jaraknya kurang dari 1,5 meter tadi ya. Kemudian juga menggunakan masker dengan benar, terutama hidung ya harus ditutup sampai dengan ke mulut ya, jangan sampai lalai, dan tentu saja menjaga kebersihan.
kita masuk ke penggunaan SIAKAD ya. SIAKAD ini adalah sistem administrasi dan tentu saja pengelolaan akademik yang baru. Bapak Ibu sekalian sudah bisa login dan sudah melakukan validasi KRS ya untuk dosen-dosen penasihat akademik. Apabila ada yang belum mendapatkan atau belum bisa login, nanti bisa menghubungi tim IT. Karena untuk beberapa dosen yang belum memiliki NIDN atau NIDN-nya sudah tidak berlaku, maka diberikan username dan password yang tersendiri ya, yang dibentuk oleh tim IT. Baik, nah yang urgent dilakukan saat ini adalah validasi KRS. Nah, mengapa harus segera divalidasi KRS ya? Jadi batas validasi KRS itu maksimum tanggal paling lambat 27 Februari ya. Karena setelah validasi KRS itu baru nama mahasiswa dapat muncul di kelas kuliah di SIAKAD ya sebagai peserta kuliah. Nah, kalau KRS-nya belum divalidasi maka namanya tidak muncul, maka mahasiswa tidak dimasukkan ke dalam kelas e-learning ya. Karena tim perkuliahan dan akademik itu akan memasukkan nama mahasiswa ke kelas e-learning itu yang sudah divalidasi KRS-nya ya pada mata kuliah tersebut. Nah, mohon maaf Bapak Ibu sekalian karena keterbatasan waktu yang tersedia di kalender akademik kita, memang kita terpaksa harus sudah memulai perkuliahan kemarin ya Selasa malam untuk kelas C, kemudian Jumat malam untuk kelas C dan hari Sabtu ya untuk kelas C. Tapi insya Allah untuk kelas A yang akan dimulai pekan depan hari Senin tanggal 1 Maret, karena KRS sudah selesai, semoga kelas sudah rapih ya, mahasiswa sudah masuk semua ke kelas e-learning. Ya, jadi mengapa harus divalidasi KRS ini? Maka karena setelah mahasiswa itu masuk sebagai peserta kuliah di kelas kuliah di SIAKAD, maka mahasiswa akan mendapatkan ya sebagai peserta kuliah akan mendapatkan informasi jadwal kuliah dan dapat melakukan presensi sesuai jadwal. Ya, presensi ini bisa dilakukan secara manual maupun secara mandiri oleh mahasiswa. Nanti akan jelaskan di slide berikutnya. Baik, kemudian untuk jumlah pertemuan. Nah, ini nanti ada 2 versi ya Bapak Ibu sekalian. Versi pertama adalah di e-learning dan ini terkait dengan honor ya. Jadi untuk kelas A itu SKS berapapun itu ada 16 kali pertemuan ya, termasuk UTS dan UAS, sehingga untuk tatap mayanya gitu ya atau materi kuliahnya itu adalah 14 kali ya, 7 kali sebelum UTS dan 7 kali setelah UTS ya sebelum UAS. Kemudian untuk kelas B dan C dan juga S2 untuk 2 SKS itu adalah 9 kali termasuk UTS dan UAS ya. Jadi 8 kali termasuk UTS, lalu yang ke-9 adalah UAS. Kemudian untuk yang 3 SKS itu adalah 13 kali ya, 12 kali itu 6 kali sebelum UTS, kemudian yang ke-7 UTS, 5 kali setelah UTS, dan yang ke-13 adalah UAS ya. Untuk 4 SKS ini 17 pertemuan, ada 8 kali sebelum UTS ya, UTS yang ke-9, kemudian 7 kali setelah UTS, dan yang ke-17 adalah UAS. Namun demikian ada perbedaan untuk jumlah pertemuan di SIAKAD. Mengapa? Karena dari SIAKAD ini kita nanti akan mengekspor ya atau menghasilkan laporan yang akan digunakan oleh rekan-rekan yang sekdos ya untuk laporan BKD maupun oleh operator PDDikti ya untuk kita melaporkan ke web Forlab. Nah, ini sebenarnya adalah 16 minimal. Nah, untuk reguler pagi itu sama ya dengan e-learning, jadi nggak ada masalah. 16 kali termasuk UTS dan UAS. Lalu untuk reguler sore dan karyawan dan S2. Nah, di SIAKAD ini S2 itu jenis sistem kuliahnya adalah masuknya reguler pagi ya, meskipun sebetulnya jadwalnya adalah sama dengan karyawan gitu ya di hari Sabtu. Nah, tapi untuk administrasi saja itu dianggap reguler pagi. Nah, ini yang berbeda ya. Jadi baik 2, 3 maupun 4 SKS itu semuanya menjadi 17 kali termasuk UTS dan UAS. Nah, bagaimana pengaturannya? Kemarin pada rapat koordinasi dengan Kaprodi Sekprodi itu sudah dibahas ya. Dan nanti Kapdispodi akan mengatur di jadwal dan juga dibantu tim perkuliahan. Jadi untuk yang di SIAKAD ya, untuk yang 2 SKS
itu pada setiap pertemuan dari pertemuan 1 sampai pertemuan 8 itu nanti dibagi menjadi 2 sesi sehingga totalnya 16 termasuk UTS dan yang terakhir adalah UAS gitu ya. Sehingga kalau 2 SKS setiap pertemuan itu kan 2 jam setengah ya. 2 jam setengah maka per sesinya adalah 1 jam seperempat gitu ya. Sudah dibagi, saya lihat yang jadwal tadi malam itu hampir semuanya sudah dilakukan pembagian sesi. Nah, sehingga nanti Bapak Ibu dosen ya akan melakukan pengisian absen itu juga 2 kali gitu ya di satu pertemuan. Misalnya yang tadi malam nih, Selasa malam jam 18.20 sampai jam 21 begitu ya. Nah, itu 2 kali ya, 18.20 sampai 19.40 kalau tidak salah ya. Presensi pertama, kemudian nanti setelah itu 19.40 sampai jam 21 itu presensi kedua ya. Seperti itu. Nah, untuk yang 3 SKS ini berbeda ya karena ada 12 pertemuan plus yang terakhir UAS. Itu pertemuan 1 sampai dengan 6 sebelum UTS itu tetap masing-masing 1 sesi saja. Ya, kemudian UTS juga dihitung 1 sesi saja. Nah, nanti pertemuan setelah UTS, jadi pertemuan ke-8 sampai 12 itu baru dibagi menjadi 2 sesi ya. Sedemikian hingga di akhir pertemuan itu sudah dapat 16 sesi di luar UTS dan UAS ya, sehingga dengan 3 SKS ini nanti sesinya bisa menjadi 18 ya. Karena nanti akan dilakukan pembagian sesinya oleh di awal perkuliahan oleh Kapolres Prodi dan nanti setelah perkuliahan berjalan akan dibantu tim perkuliahan. Baik, kemudian untuk 4 SKS tidak ada masalah sama dengan reguler pagi ya. Jadi setiap pertemuan itu sama dengan 1 sesi termasuk UTS dan UAS ya, kecuali kalau yang di kelas C ini UASnya di pertemuan 17. Saya lanjut. Ya, ini untuk S2 ya. Nanti. Baik. Nah, berikutnya adalah tentang penggunaan menu jadwal dan presensi. Nanti akan didemonstrasikan ya di Siakat. Ini konsepnya dulu saya sampaikan. Jadi mengenai jadwal itu, mengapa perlu diinputkan jadwal di Siakat? Yang pertama tadi adalah untuk memudahkan proses pengisian presensi ya, baik mahasiswa maupun dosen, yang nantinya akan bisa ditarik laporannya untuk BKD ataupun untuk PDDikti ya. Nah, selain itu dengan adanya jadwal maka akan muncul notifikasi pada akun dosen dan mahasiswa ya, baik di web maupun di aplikasi Android ya. Bapak Ibu sudah mengunduh ya aplikasi Android Siakat Cloud. Nah, ini akan sangat memudahkan gitu ya. Meskipun nanti tim perkuliahan ya biasanya Mbak Nera ya untuk kelas B dan C itu akan mengirimkan WA gitu mengingatkan Bapak Ibu ada kuliah malam ini gitu ya atau besok mata kuliah apa gitu ya, jam berapa dan seterusnya. Namun namanya manusia bisa saja mungkin ada yang terlewat atau terlambat gitu ya, atau bisa saja WA-nya tidak terbaca gitu ya. Namun kalau aplikasi Android Siakat Cloud ini sudah Bapak Ibu unduh di HP Android masing-masing, itu nanti akan muncul notifikasi jadwal ini ya. Ini akan muncul di layar notifikasi jam sekian-sekian ada jadwal mengajar apa gitu ya, di kelas mana dan seterusnya ya, dan nanti bisa langsung diklik untuk memulai kelas dan juga mengambil presensi ya. Nah, seandainya ada jadwal yang Bapak Ibu berhalangan tidak bisa, nah apa yang harus dilakukan ya? Jadi prosedur penggantian jadwal itu adalah tentu saja yang pertama harus sepakat dulu dengan mahasiswa ya. Jadwal kapan yang bisa dihadiri oleh seluruhnya, tidak hanya oleh dosen tapi juga mahasiswa. Nah, dalam hal materinya bukan video conference, nah itu mungkin lebih fleksibel ya, jadi tidak terlalu masalah. Nah, yang harus dilakukan adalah pertama dosen mengisi link perubahan jadwal yang dibagikan di grup WA e-learning. Ya, ini biasanya Mbak Isna ya. Nah, kebetulan Mbak Isna masih cuti, mungkin nanti Mbak Ranti yang akan share gitu ya, atau Mbak Nera. Dan semua dosen itu sudah dimasukkan ke grup WA e-learning ya. Saya sudah minta ke seluruh Kaprodi untuk ngecek ya. Insya Allah sudah masuk semua. Itu nanti akan terhubung ke
Google Form ya, yang berbasis email dengan domain umj.ac.id ya. Bagi yang belum punya nanti bisa konsultasi ke tim IT ya, supaya bisa mengisi form tersebut. Nah, setelah mengisi form tersebut ya, kenapa form ini perlu diisi? Karena ini yang akan dipakai sebagai dasar untuk perhitungan honor, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi semester kemarin mungkin ada yang Bapak Ibu yang terlewati, oh saya kok belum dapat nih honor di jadwal pengganti misalnya ya. Kenapa? Karena informasinya itu melalui WA ke staf perkuliahan ya, tidak tercatat di Google Form, sehingga pada saat staf perkuliahan merekap itu tidak terbaca ya, tidak ada di situ, ya tidak terhitung kehadirannya ya. Jadi mohon Bapak Ibu sekalian, apabila mengganti jadwal semuanya tidak terkecuali mengisi link perubahan jadwal tersebut ya. Meskipun merasa saya sudah WA kok gitu ya, staf perkuliahan saya sudah ini WA di grup ya, tetap saja kalau tidak diisi maka tidak terbaca dan tidak terhitung. Jadi mohon bisa dimaklumi, mohon kerjasamanya Bapak Ibu sekalian. Kemudian selain itu perlu juga kita lakukan di SIAKAD ya. Jadi status jadwal kelasnya itu diubah ya, jadi diganti. Kemudian diklik nanti ya jadwal penggantinya itu kapan gitu. Kenapa ini perlu dilakukan penggantian? Supaya nanti pada saat kita menarik laporan untuk BKD maupun PDDikti itu sudah sesuai dengan pelaksanaan. Kemudian supaya notifikasi yang masuk ke mahasiswa maupun ke kita sendiri sebagai dosen itu juga sesuai. Ya, jadi nanti kita tidak salah posting nih di learning malah di jadwal lama gitu ya, bukan di jadwal pengganti. Ya, mahasiswa juga begitu ya. Kalau sudah dapat notifikasi jadwal diganti maka akan muncul di aplikasi Android-nya ya, sehingga mahasiswa dan dosen akan hadir di jadwal pengganti ya, sesuai kesepakatan. Nah, itu mengenai jadwal. Kemudian mengenai presensi ya. Presensi itu baru dapat dilakukan setelah kelas itu dimulai ataupun selesai. Nah, kalau lupa bagaimana? Kadang-kadang kita lupa ya. Jadi kita di e-learning sudah melaksanakan semua perkuliahan, sudah selesai, tapi di SIAKAD belum dilakukan pencatatan gitu ya. Seperti kita selama ini kan sering lupa nih ya. Biasanya mencatat di laman staff itu sudah menjelang laporan BKD gitu ya, baru dicatat gitu ya. Kuliahnya sudah kapan tahu gitu ya, sudah lewat. Nah, ya SIAKAD sangat memaklumi sifat manusia yang pelupa ini ya. Sehingga nanti misalnya perkuliahan yang tadi malam tanggal 23 kita lupa nih, belum catat nih. Bagaimana? Nah, hari ini tanggal 24 itu masih bisa ya, tinggal nanti dicari di jadwal kelasnya yang mana. Misalnya kelasnya sudah jadwalnya berlalu, itu masih bisa diklik ya, diklik dimulai, kemudian diisi presensinya, lalu rencana materi dan realisasi materi, baru setelah itu klik selesai ya. Jadi kalau belum diisi materinya ya, baik rencananya maupun realisasinya itu belum bisa diklik selesai ya. Nah, jadi itu kelasnya menggantung gitu ya, nggak selesai-selesai gitu. Nah, itu tentang status kelas. Kemudian tentang presensi itu bisa dilakukan manual maupun scan QR code ya, baik di web maupun di HP ya. Nah, kalau manual ini berarti dosen mengisi masing-masing ya. Nah, enaknya di sini kalau di SIAKAD itu nanti kita akan lihat itu kita bisa klik dulu semuanya hadir, baru nanti diklik yang alfa atau sakit atau izin gitu ya, sehingga tidak capek harus satu-satu diklik ya. Gitu. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah nyaman dengan QR code ya, itu bisa nanti generate atau klik tampilkan QR code ya, dan itu nanti bisa ditampilkan baik di HP maupun di web gitu ya, nanti ditayangkan di layar presentasi Bapak Ibu, di share screen begitu. Mahasiswa kemudian bisa scan dengan HP-nya masing-masing ya, dan nanti otomatis akan terupdate di kelas bahwa mahasiswa tersebut sudah hadir, sudah absen gitu ya. Dan tiap 10 detik itu nanti akan terbaharui kodenya ya, sehingga mahasiswa tidak bisa misalnya, oh temennya nggak hadir nih, nitip absen deh gitu. Jadi dia scan QR code-nya, di screenshot misalnya, kirim ke temannya yang nggak hadir kuliah gitu ya. Nah, kemudian temannya scan lebih dari 10 detik kemudian gitu, tidak akan diterima ya, tidak akan dianggap masuk begitu, karena setiap 10 detik akan berubah gitu ya. Jadi memang harus men-scan langsung dari tayangan yang ada di layar pada saat kuliah gitu ya, di layar yang di-share screen oleh dosen ya. Dan share screen itu bisa melalui laptop maupun melalui HP ya. Kalau HP itu bisa untuk Zoom, tapi saya belum tahu untuk yang lain.
Baik. Nah, sebelum ke e-learning mungkin saya coba share dulu screen untuk si akad ya. Sebentar. Sambil menunggu saya share screen, silahkan kalau ada Bapak Ibu yang mungkin perlu bertanya. Mau tanya Bu Nurul, Silakan Bu Rani. berarti ini mahasiswa ini tidak kita lagi absennya pindah ke itu ya? Apa? Kan selama ini kan absen dari e-learning kita pindah lagi untuk kalau yang format yang lama kan kita harus ngisi ulang lagi di Siswo ya. Sekarang nggak perlu ya? Ya, sekarang pindahnya bukan ke Siswo ya, tetapi ke si akad gitu. Oh tetap ya, tapi pindah ke si akad itu. Ya, karena si kita harus ini ya. Betul. Buat lagi sendiri gitu. Ya, nah bisa buat sendiri dengan cara manual atau dengan mahasiswa tadi. Kalau mahasiswa melakukan scan QR code yang dibuat oleh Bapak Ibu dosen, maka itu otomatis akan terisi. Gitu. Ya. Oh gitu, berarti kita minta mahasiswa saja ya, jadi supaya kita nggak capek-capek ya? Ya, bisa jadi begitu ya. Nah ini sebagai contoh ya, ini saya mohon izin nih Bu Justina, Kaprodi, saya bikin kelas tes nih buat uji coba saja ya. Saya sudah minta izin mahasiswanya juga. Jadi kalau sudah dijadwalkan, itu maka bisa kita lihat ya. Nah ini kebetulan dijadwalkannya, saya hanya tes saja, sudah lewat ya 2 hari yang lalu. Tapi tentu saja masih tersimpan semua dan masih bisa dilakukan. Nah ini kebetulan belum selesai, ini masih dimulai. Jadi kalau kita klik detail dan presensi, kemudian ini kebetulan mahasiswanya belum saya isi ya absennya. Nah itu kita bisa klik edit dan di sini bisa kita isi ya. Misalnya kita lupa nih kuliahnya udah lewat berapa hari yang lalu ya, dia hadir atau tidak gitu. Oh misalnya izin ya, sudah kita klik izin. Sebagai informasi, setting saat ini ya untuk izin dan sakit ini masih dihitung hadir ya. Jadi selama mahasiswa itu menyampaikan kepada dosennya tidak hadir karena misalnya lembur gitu ya, kerja atau kemudian sakit itu dan dosennya menyetujui, itu masih dihitung hadir ya. Kalau alfa berarti tidak ada informasi sama sekali ke dosen, berarti alfa dan 0 ya. Nah kemudian jangan lupa untuk dihitung ini ya. Ini kemarin saya udah ngisi tapi kehapus ya. Nah ini harusnya adalah sesuai dengan RPS ya. Kebetulan ini mata kuliahnya belum diisi RPS-nya. Kalau mata kuliah sudah diisi RPS itu nanti rencana materi akan otomatis keluar dari atau muncul sesuai dengan RPS gitu ya. Baru nanti realisasi ini adalah yang kita isi sendiri ya. Keterangan itu juga kita bisa isi sendiri. Gitu. Baik, nah nanti kalau sudah diisi, nah ini juga dosen bisa mengisi ya, saya hadir atau tidak gitu ya. Nah, namun jangan khawatir Bapak Ibu, misalnya sebenarnya lupa tidak hadir ya, diisi hadir, nanti gimana nih kontrolnya ya? Tetap nanti akan dilakukan pengontrolan oleh tim perkuliahan ya, berdasarkan hasil rekap aktivitas di e-learning ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mengisi hadir ya, padahal di e-learning itu kosong atau kurang dari standar tadi ya, di standar 3 aktivitas per sesi, itu nanti perkuliahan akan bisa mengisikan alfa gitu ya. Jadi tetap ada kontrol ya. Baik, setelah selesai kita simpan. Oke, berhasil ya. Jadi posisinya ada di perkuliahan, data kelas, jadwal, presensi. Nah selesai kita edit, bisa kita kembali ke tadi, itu kembali ke daftar. Ini ya. Nah ini belum selesai nih, masih dimulai. Nah kita bisa melakukan ubah status. Oh sudah selesai lah gitu ya, dianggap sudah selesai kuliahnya. Kita klik selesai. Nah klik selesai ini nanti akan muncul rencana dan realisasi ya. Kalau belum terisi maka tidak akan bisa disimpan gitu ya. Sehingga ini harus diisi. Nah langkah baiknya memang dosen sebelum memulai perkuliahan itu mengisi RPS ya. Nanti kita akan bahas. Nah, setelah simpan ini akan selesai. Nah, kebetulan ini adalah jadwal pengganti ya dari sebelumnya ini. Jadi saya mundur beberapa jam. Nah, kita lihat
aksi ubah status ini adalah diganti ya. Jadi semula kan terjadwal, terus saya nggak bisa nih tanggal sekian, jam sekian, saya ganti deh, saya klik diganti ya. Ketika klik diganti, ini akan muncul layar untuk mengganti. Gantinya kapan? Nah, jadwal nanti kita pilih. Jadwal pengganti, kemudian pastikan ya ini sudah sepakat dengan mahasiswanya, waktu mulainya kapan, selesainya kapan. Metode pembelajarannya pastikan online ya, sebab kalau offline nanti akan diminta ruangannya berapa nih, misalnya AB gitu ya, atau RB2 gitu ya, padahal kita online. Jadi ini klik online, lalu simpan. Ya, nah ini karena sudah saya simpan jadi batal. Nah ini kalau sudah diganti ya, misalnya mau dirubah lagi nih, saya nggak jadi ganti deh, saya mau tetap di jadwal ini misalnya. Ya udah saya mulai aja, kebetulan misalnya udah mulai ya waktunya, saya klik mulai gitu, saya simpan misalnya. Itu tidak akan bisa ya, jadi sekali diganti itu tidak bisa diapa-apain ya, sudah ya, jadi nanti ya sudah dilakukan saja jadwalnya itu di jadwal penggantinya. Gitu. Kalau mau dirubah adalah di jadwal penggantinya, gitu ya. Sehingga di sini nanti bisa mudah dilihat ya mana jadwal asli, mana jadwal pengganti. Begitu untuk pengisian absen secara manual ya. Berikutnya absen secara QR code ya. Sebentar. Contoh ini misalnya terjadwal, ini contoh kan udah lewat ya. Saya rubah dulu ya jadwalnya. Sebentar. Kayaknya bisa deh. Lihat di saya ini pakai aku sambil menunggu login, maka kalau ada ditanya siakat. Tanya lagi Bu Nurul. Panduan siakat sudah ada Bapak Ibu sekalian. Bu Nurul si akad kok gambarnya beda sama Bu Nurul ya? Ini. Kenapa ya? Bu Nurul gambarnya kan banyak itu. Kok aku adanya 3 biji doang? Beda. Iya benar. Mbak, aku juga beda. Gambar campurannya juga beda. Belum. aku mesti merhatiin dulu, mesti fokus. Oh, gitu. Aku nyobain kok Bu Nurul beda. Bu Nurul kotaknya banyak, aku cuma 3. Aku adanya cuma SIM akademik, SIM apa tadi? Sama komputer base apa ngono gitu ya. Bu Nurul, itu aplikasi Android itu harus pakai HP atau bisa pakai laptop? Ya. Android pakai HP. Kalau aplikasi HP ya? Android. Waduh, mesti beli HP baru nih. Yes. Waduh. Iya. Bu, yang 5 juta. Aku Bapak Ibu gitu jadi doang. Bu Nurul tadi kok gambarnya lengkap sih. Aku gambarnya gitu doang. Akademik, udah login ke kepegawaian. Oh, saya ya. Berarti teman-teman saya kalau login sebagai dosen hanya 3 ya, akademik, kepegawaian. Kalau saya lengkapnya saya sebagai administrator ya. Lambo suaranya Bu. Suaranya gak celon, gak cetok. Bu Nurul geser Suaranya dikit. nggak jelas, putus-putus. Bu Nurul sebagai admin perguruan tinggi, Bu. Oh, Kalau Bu Ati sebagai dosen. dosennya 3 itu benar. Udah kita nggak bisa tak klik lagi. Nggak tahu kenapa anuku ya, internetku jelek kali ya. Bukan pulsanya habis kali, Bu. Mana ada. Mantan bendahara teknik kimia tuh Pak, banyak Pak tabungannya. Oh, pantes. Iya dong.
Belum bicara apa masih mute? Oh, astagfirullahaladzim. Saya masih ke-mute ya? Lupa, maaf ya. Jadi untuk validasi saya kira cukup jelas ya tadi tayangannya dan Bapak Ibu sekalian sudah banyak yang memvalidasi, jadi insya Allah sudah paham. Nah kemudian untuk perkuliahan itu, nah di sini menunya tampak ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ini tadi klik perkuliahan, data kelas, kelas kuliah ya. Perkuliahan, data kelas, kelas kuliah. Gitu. Jadi kalau kita lupa ini kita sekarang ada di mana sih? Nah ini runutannya itu ada di atas ya, bisa dicek. Nah, itu akan muncul semua mata kuliah yang kita ajar, gitu ya. Misalnya kita mau cek yang mata kuliah ini nih. Kita cek. Nah, PJMK itu apa? Penanggung jawab mata kuliah. Berarti Bapak Ibu sebagai penanggung jawab ya, termasuk mengisikan nilai, kemudian nanti akan dilakukan diisikan kuesionernya oleh mahasiswa gitu ya, akan dinilai sebagai PJMK. Termasuk juga PJMK ini nanti yang berkewajiban untuk mengisikan RPS gitu ya. Cuman saya belum cek ya, kayaknya RPS itu belum dikasih ke dosen nih. Dosen belum dikasih aksesnya, nanti akan dibukakan ya. Sementara ini baru ke prodi. Baik, nah di sini yang gambar rantai ini adalah tombol aksi. Bisa dilihat, misalnya kita mau nambahkan dosen pengajar nih. Wah, kayaknya saya nggak bisa ya. Ini bisa nggak diedit ya? Nanti bisa diedit. Misalnya penanggung jawabnya ganti, bukan saya, yang lain. Nah, bisa tambah nanti dosennya siapa, gitu ya. Nah, misalnya saya mata kuliah ini sama Bu Yuni, gitu ya. Penanggung jawabnya siapa? Misalnya ganti Bu Yuni, saya nggak penanggung jawab, bisa, gitu ya. Atau misalnya isi kuesionernya saya dan Bu Yuni juga. Nah, bisa aja misalnya SKS-nya 2 ya. Saya 2, Bu Yuni 2 gitu ya. Nah, silahkan diatur. Ya. Kita simpan. Nah, ini kuesioner juga bisa. Misalnya, misalnya ada dosen pengajar satu ini dosen payung ya. Dosen payung kan nggak mengajar. Ya, yang mengajar misalnya dosen yang kedua gitu. Ya, berarti yang dosen payungnya nggak usah diisi kuesionernya, itu boleh. Tapi dia bertanggung jawab gitu. Jadi ini tergantung kesepakatan di tim dosen seperti apa gitu ya.
Oke, baik. Kita simpan. Oke. Nah, nanti akan muncul semua ya. Jadi pada dasarnya kalau diklik aksi tadi akan muncul ini semua. Nah, kemudian ke jadwal ya. Oh ya, sebentar satu-satu ya. Detail kelas ini. Nah, kalau untuk kelas A itu bisa diisi jadwal mingguannya. Itu cukup jadwal 1 saja ya. Kalau satu pekan hanya 1 kali, maka cukup diisi jadwal ke-1 ya. 2, 3, 4 itu dikosongkan saja. Caranya dengan klik edit. Kemudian di sini ya. Untuk kelas A rasanya sudah diisi semua oleh Kaprodi ya. Tapi kalau misalnya ada perubahan jadwal tentu harus minta izin dulu kepada Kaprodi untuk mengubah, terutama kelas A ya, karena berubah semua nanti setiap pekannya. Kemudian untuk kelas B dan C bagaimana? Nah, kelas B dan C itu mengisinya tidak di detail kelas, tetapi di jadwal perkuliahan. Nah, di sini pertemuan 1, 2, 3, nanti kalau mau ditambahkan, sebentar. Oh, belum bisa ya. Dosen belum bisa menambah, ini harus Kaprodi nih, Kaprodi Seprodi yang bisa menambahkan ya. Pertemuan ketiga, keempat. Ya, silakan, Pak Rasma. Kalau untuk yang reguler ya, yang itu detail kelas ya Bu ya. Ya. Kalau yang saya kan di D3 kan ada blok ya, berarti di jadwal perkuliahannya Bu ya. Ada jadwal kedua ke jam 1, kedua, ketiga gitu ya. Iya, betul. Ya gitu ya ngisinya Bu. Iya, Pak. Ya, silakan nanti diatur aja di sini di jadwal. Dari jam 8 sampai jam 4. Iya, betul. Ya, lanjuti Bu Nurul, lanjuti pertanyaan Pak Rasma. Ya. Iya, tadi yang kata Pak Rasma itu kan ada sistem blok untuk BMC 1. Di situ ada 2 SKS, ada juga 3 SKS. Tadi Bu Nurul itu menjelaskan kalau kelas A itu kan 16 SKS. 16 pertemuan. Sementara yang kelas karyawan itu kan bisa 17 ya Bu ya, 17 kali pertemuan ya. Dengan UAS. Dengan UAS. Nah, kami itu yang BMC 1 itu masuknya tetap kelas reguler atau kelas karyawannya Bu yang sistem blok ini? Tetap reguler. Jadi meskipun blok tetap reguler, nanti diisi jadwalnya di sini. Jadi kan 16 kali pertemuan ya Bu ya? Iya, dalam 1 hari kan bisa lebih dari 1 kali pertemuan kan? Betul, bisa 3 atau 4 kali pertemuan. Ya, pokoknya sampai 16 lah. Gitu. Oke, makasih Bu. Termasuk UAS Pak ya, 16 termasuk UAS. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi kalau untuk kelas B dan C itu diisinya di sini. Namun saat ini akses untuk mengisikan baru diberikan kepada Kaprodi Seprodi ya, supaya jadwalnya rapi dan juga perkuliahan gitu ya. Sementara belum diberikan ke dosen. Tapi dosen bisa mengganti ya. Dosen diberi akses untuk mengganti apabila jadwal dari prodi itu tidak bisa dilakukan. Ya. Kemudian peserta kelas bisa dilihat di sini. Ini kebetulan karena hanya kelas tes ya, uji coba saja. Ini hanya 1. Kalau sudah divalidasi oleh dosen PA itu akan muncul statusnya KRS disetujui. Kalau belum ini akan masih silang ya, belum masih merah tidak disetujui, sehingga nanti tidak bisa diisi absennya ya, tidak bisa diisi absen hadir meskipun hadir di e-learning. Jadi harus divalidasi dulu. Nah, kemudian presensi kelas. Nah, presensi kelas ini kebetulan adalah kelas yang saya sudah selesai gitu ya. Kelas yang pertemuannya sudah selesai. Nah, ini hadir 100%. Nah, ini bisa, misalnya saya lupa nih belum isi presensi. Nah, itu bisa diklik di sini nih gambar orang ini. Isi presensi ya. Nah, tapi untuk dosen itu sudah tidak bisa dirubah ya. Karena kelasnya sudah selesai, kelasnya sudah selesai kan sudah diisi pada saat kelas berjalan. Nah, yang bisa diubah adalah mahasiswanya. Jadi untuk mahasiswa yang terlambat ikut e-learning ya, karena KRS-nya belum selesai, karena pembayaran tertunda dan sebagainya, itu absennya masih bisa diisi ya, meskipun sudah terlewat. Jadi dari pertemuan pertama kalau mau diisi oleh dosen nggak masalah ya, misalnya izin gitu ya, sehingga tetap bisa ikut UAS gitu ya. Ya cuma dosennya jadi repot aja sih, karena nggak bisa pakai QR code ya, sudah lewat. Seperti itu. Nah kemudian jadi presensi kuliah ini adalah yang sudah berjalan ya, sudah selesai. Nah, ini ada kesan perkuliahan sebetulnya, tapi saya masih mencari ya, karena belum. Nah, ini yang mengisi adalah mahasiswa, tapi saya belum cek ya akses mahasiswanya.
Bu Nurul, maaf, kemarin mahasiswa belum bisa itu Bu, belum bisa klik apapun yang tadi itu yang ada kesan itu. Ya, kayaknya belum akses mengisi kesannya kayaknya belum dibuka gitu, nanti saya harus cek dulu ya. Oh iya, kemarin belum muncul di akun mahasiswa. Ya, makasih Bu Tanjung. Tapi ini saya minta pendapat Bapak Ibu sekalian ya, kalau nanti mahasiswa bisa mengisi kesan tiap perkuliahan dan dosen bisa membaca, kira-kira akan berpengaruh kepada nilai nggak ya? Saya agak dilematis juga tuh semalam mau bukakan akses itu. Jadi masih saya tutup aja gitu. Nah, nanti silakan Bapak Ibu memberikan pandangan ya. Sebenarnya menarik sih, misalnya, Bu saya nggak ngerti gitu ya, nggak enak ngajarnya gitu. Nanti gimana perasaan dosen membaca itu? Itu yang saya masih dilematis. Kemudian satu lagi Bu Nurul, tadi berkaitan yang tadi kan ada materi hari ini dan realisasi ya Bu ya, kalau nggak salah tadi. Ya. Nah, itu mahasiswa bisa mengisi nggak Bu untuk yang realisasi itu atau dari dosennya? Ini harus dosen. Yang realisasi juga dosen ya Bu ya? Iya. Oh, karena memang kemarin itu mahasiswa coba klik tapi nggak bisa gitu. Yang realisasi saya pikir realisasi itu adalah apa tuh? Jadi dari mahasiswa juga ngisi gitu. Tapi memang enggak berarti ya Bu ya? Enggak, itu dosen. Karena kan bisa saja misalnya di RPS kita harusnya hari ini ngajar bab 1 gitu ya. Tapi entah bagaimana gitu ya dengan berbagai pertimbangan, enggak deh ngajarnya bab 2 dulu misalnya. Bisa aja kita RPS-nya salah nyusun gitu ya. Ini bab 2 harus duluan gitu. Ya, nanti realisasinya bab 2. Itu kan jadi evaluasi untuk RPS tahun berikutnya gitu. Oh iya, berarti memang mahasiswa tidak bisa mengisi Bu ya, tidak bisa klik ya. Jadi memang cuma muncul aja di akunnya mahasiswa. Betul. Nah, nanti kalau memang Bapak Ibu setuju, nanti saya bukakan akses mahasiswa untuk mengisi kesan ya. Mengisi kesan perkuliahan. Nah, nanti mahasiswa ini mengisinya di sini. Jadi kita rencanakan bab 1, realisasinya bab 2, terus nanti mahasiswa mungkin misalnya kesannya tidak sesuai RPS gitu misalnya ya. Nah, bisa aja kan, karena RPS-nya bab 1 kok kita ngasihnya bab 2 gitu kan, nggak sesuai gitu. Jadi kalau memang bisa nanti akan saya bukakan gitu ya. Tapi memang mungkin mahasiswa perlu diberikan arahan mengisinya yang sekiranya tidak mempengaruhi psikologis Bapak Ibu ya, nanti saya khawatir saya mempengaruhi nilai ini. Ini mahasiswanya protes melulu nih, nanti dikasih C lagi, waduh bahaya nih. Atau D malah. Itu yang saya masih dilematis ya. Prakteknya di buku ajar yang manual itu kan mahasiswa suruh tanda tangan tuh biasanya sebelah kanan tuh. Ya, betul. Nah, itu kan semacam ya confirm bahwa ngajarnya materinya itu gitu ya. Ya, betul. Ya seperti itulah. Jadi sama aja mungkin prakteknya juga kesan itu isinya mungkin bagus-bagus gitu. Ya, mungkin kesannya nanti atau dipastikan saja kesannya ini adalah diisi materinya. Jadi apa yang mahasiswa dapat, misalnya rencananya bab 1, dosen mengisi realisasi bab 2. Ternyata mahasiswa terimanya materinya bab 3 gitu kan. Ya bisa aja kan, siapa tahu gitu Bapak Ibu pada saat posting di e-learning salah klik gitu kan filenya. Jadi mungkin nanti kita arahkan mahasiswa mengisi ini aja materinya gitu. Jadi bukan perasaannya. Kalau perasaan nanti curhat masing-masing aja lah. Kalau identitas mahasiswanya nggak bisa di-hidden Bu ya? Nggak bisa disembunyikan? Enggak Pak. Oh. Enggak tahu ya bisa apa enggak ya. Saya harus tanya dulu ke vendor ya, bisa atau tidak gitu. Mas Andri, ya. Kalau kesan itu kan kelihatannya itu ya, kita nggak bisa objektif ya. Jadi ada yang meninggikan, ada yang memang idealisnya seperti itu. Tapi kalau kalimatnya diganti kesesuaian RPS gimana? Itu harus konsultasi ke itu dulu Bu ya, ke vendor ya, karena itu kan mengubah tayangan di aplikasi. Iya, karena kalimat kesannya itu loh. Ya, betul. Baik, nanti saya konsultasikan dulu ya, apakah bisa diubah itu tayangan judulnya gitu ya. Diganti apa kesesuaian gitu ya. Ya, karena memang kalau untuk LKPS itu kita pasti akan ditanyakan itu dosen-dosen itu kesesuaian RPS-nya gimana. Ya, baik. Ya, baik, nanti saya ajukan ya. Jadi lebih tepatnya kesesuaian materi gitu aja ya mungkin ya. Iya, jadi bukan kesan dosen bisa ngajar. Mau tanya lagi Bu Nurul? Nanti di EDOM ada juga. Ya, betul. Ya, di sini juga ada questionnaire. Ya, silakan. Mau tanya lagi Bu? Hendro, silakan. Ini ada questionnaire. Jadi rencana itu tertuang di RPS ya Bu ya? Iya, betul. Kalau misalnya belum ngisi RPS, artinya nanti belum bisa klik selesai ya Bu?
Bisa Pak, tapi menjadi manual masalahnya. Bentar, di mana tadi? Di sini. Ini kan saya ngisi manual nih rencananya. Bisa Pak. Jadi masih bisa manual ya Bu ya, kalau sekarangnya belum bisa manual. ada FPS-nya ya? Ya, betul. Cuman memang untuk kerapihan sih sebaiknya FPS diisi ya. Nanti saya mintakan persetujuan dulu Kaprodi apakah semua dosen bisa mengisi RPS, nanti dibukakan akses atau hanya tertentu gitu ya, misalnya ketua rumpunnya atau gimana gitu. Tapi mungkin untuk mudahnya nanti saya buka aja semua dosen ya. Kebetulan belum dibuka sih. Iya. Mungkin saat ini belum dulu aja Bu. Iya. Lalu, nah ini ada jadwal ujian tapi karena belum, nanti kita menyusul ya. Nah ini kebetulan juga tim perkuliahan dan akademik baru akan training lagi dengan vendor. Mudah-mudahan bisa di hari Jumat ya untuk memahami dan men-setting lebih lanjut ya beberapa menu yang terkait perkuliahan sampai dengan ujian gitu ya. Nah ini juga nilai belum disetting ya, jadi baru muncul komponen hadir saja. Jadi jangan heran nanti kalau belum muncul ya, nanti akan segera disetting awal Maret. Lalu ketika ada perubahan nilai itu juga bisa di-track ya, siapa aja yang berubah nilai. Misalnya dosennya tim teaching ya, ada 4 dosen gitu. Yang satu ngasih nilai A, satunya ngerubah jadi C misalnya, itu kan kelihatan semua ya, terlacak gitu. Sehingga nanti nggak usah berantem ya, tinggal konfirmasi saja gitu. Sepakatnya berapa. Nah, kuesioner juga nanti bisa ada di sini ya. Kebetulan ini belum di-input ya. Jadi dosen bisa melihat hasil dari mahasiswanya ya. RPS juga belum dikasih akses, tugas juga belum dibuka ya. Kalau sudah dibuka ini nanti bisa mengisi dosen, sehingga nanti ini akan muncul notifikasi di mahasiswa ya. Oh saya belum, ada 10 tugas saya baru ngerjakan 2 misalnya ya nanti. Atau untuk mengontrol ya, bisa kelihatan. Kayak saya lupa ya, ini ada di notifikasi nggak ya? Ada jadwal ya. Oh, mungkin enggak sih, tapi bisa untuk kontrol dosen ya, siapa yang belum mengumpulkan dan sebagainya. Baik, itu terkait dengan detail kelas ya. Untuk pengambilan absen, QR code, sebentar ini ada di... Nah, adanya di sini, jadwal ya. Bisa jadwal semester ini, itu berada 2, atau di jadwal minggu ini. Ya, adanya sih di jadwal minggu ini sebetulnya ya. Nah, bisa dilakukan yang terjadwal misalnya. Nah, ini ada, ini kebetulan sudah selesai. Coba ya, saya bikin mulai dulu. Oh, sudah selesai ya, nggak bisa. Sebentar. Jadwal minggu ini. Nah, jadi meskipun sudah selesai, kalau misalnya dosen, waduh saya lupa nih mengeluarkan QR code ya waktu kuliah kemarin, ini kuliahnya kapan ya? Oh, hari Senin misalnya, lupa ya. Terus coba mahasiswa ini dong isi absen, misalnya dosennya males ya satu kelas ada 40 misalnya, capek ya klik mengklik gitu. Bisa saja tampilkan QR code ya. Jadi nanti klik di sini. Nah, ini akan muncul ya. Nah, ini nanti bisa di-share ke mahasiswa ya, entah lewat WA group atau apa gitu. Tolong segera nih ya. Atau ditayangkan sebentar gitu ya, kita buka Zoom sebentar untuk absen misalnya. Ditayangkan karena tiap 10 detik akan berganti gitu. Jadi mahasiswa yang kemarin hadir hari Senin coba scan nih QR code, nanti akan terupdate ya absennya begitu. Kalau enggak ya berarti manual satu-satu nih. Edit. Oh, nggak ada di sini ya, bukan di sini ternyata. Salah, bukan di sini caranya ya. Kalau sudah selesai nggak bisa isi lagi. Nah, tampilkan QR code juga bisa di sini ya. TBT nanti belum kita setting ya. Nah, ini ada yang hijau, ini add link, ini belum bisa diaktifkan ya. Jadi ini sementara kelas add link ini diabaikan saja dulu karena ini masih di luar MOU kita dengan kontrak kita dengan vendor ya. Dan masih kita evaluasi apakah perlu, karena selama ini kita pakai e-learning dan sudah cukup memadai dengan itu ya. Saya coba
Tes kuliah. Nah ini jadwal perkuliahan. Nah misalnya ini saya coba mulai ya, nanti mau mengisi jadwal. Meskipun ini kemarin nih, bisa aja ya. Lupa misalnya kemarin belum isi absen gimana? Ya mulai aja. Nah, ini dimulai kan, setelah dimulai bisa nanti tampilkan QR code. Misalnya nih saya lagi ngajar nih ya. Mahasiswa nanti akan scan di layar. Tuh, oke, setelah selesai. Oh, ini harusnya di demo ya. Saya nggak bisa buka akun mahasiswa di HP soalnya. Nah, absennya isinya bukan di sini kayaknya. Saya agak lupa nih. Isi absennya kalau di HP saya ingat nih, tapi kalau di sini saya lupa ya. Isi absennya gimana ya? Setelah selesai kayaknya ya. Setelah selesai. Jadi kalau sudah selesai, oh iya benar ya, nggak bisa ya. Oh iya. Maaf saya lupa ini di mana ngisinya ya. Jadwal perkuliahan. Tadi pada sudah nunjukin ya, bisa ya. Sekarang lupa. Mohon maaf. Di presensi Bu. Presensi ya. Oh iya betul. Ya jadi di sini ini tadi kelas yang sudah dimulai ya. Makasih Pak mengingatkan ya. Jadi kalau kita tidak pakai QR code atau mahasiswa ada yang nggak bisa, Bu, saya HP-nya jadul misalnya nggak bisa scan QR code. Ya berarti kita di sini nanti ngisinya ya. Nanti mahasiswa muncul semua. Terus, nah ini kalau misalnya mau dihadir semua, nanti akan hadir semua sampai ke bawah. Baru nanti kita ubah mana yang ada yang izin atau sakit dan alfa dan sebagainya gitu ya. Jadi nggak capek satu-satu. Alhamdulillah. 70 mahasiswa ya Ibu. Ya Bu, bisa nanti kliknya di sini ya Bu ya. Kliknya di atas, nanti hadir semua, baru mana yang alfa, mana yang absen, izin sakit itu baru satu-satu diklik gitu ya. Baik, yang absen, yang izin saja. Nanti kalau sudah ini akan muncul, oh hadir sekian ya, berapa persen yang hadir. Ya, jadi di presensi ya Bapak Ibu, terima kasih tadi saya lupa malah diingatkan. Jadi seperti itu, mohon maaf ini saya tidak demokan mahasiswa men-scan karena saya belum bisa untuk login di HP ya, untuk scan QR code. Maaf Bu, tadi presensi masuk kemana Bu? Udah di mana masuk ke perkuliahan ya? Ya. Di presensi. Jadi gini, tadi Bu di jadwal perkuliahan. Nah ini untuk setting ya. Untuk setting untuk memulai. Jadi kan tadi sebelumnya belum dimulai itu. Ini kebetulan sudah dimulai sih. Coba bisa diganti. Bu Nurul, berarti di e-learning kita sudah tidak perlu ngisi attendance lagi ya mahasiswanya? Tetap perlu Bu, karena itu bagian dari standar yang sudah kita tentukan ya. Berarti mahasiswa absensinya 2 kali, e-learning juga, si akad juga. Iya. Sementara ini begitu Bu, karena supaya antisipasi ya, siapa tahu mahasiswa tidak bisa QR code gitu ya di si akad, atau bisa aja dosennya lupa gitu ya, e-learningnya jalan, si akadnya nggak jalan gitu, nggak dibuka kelasnya, jadi mahasiswa nggak bisa absen, kan bisa aja kelupaan gitu. Jadi karena kita masih backup absen ada dua-duanya, ada di e-learning dan ada di si akad. Baik, berarti harus diinfokan ke 2 kali absen sama presensi ya. Baik, makasih. Iya. Dan absen yang di si akad itu kalau mahasiswa lupa bisa si dosennya yang mengisikan gitu dengan melihat rekaman yang ada di e-learning gitu kan. Yang hadir siapa aja kan bisa diklik gitu kan nanti. Ya, jadi ini kalau kalau mau mengisi jadwal pastikan di sini aksi dimulai dulu ya, ini karena sudah diklik tadi dimulai. Kalau belum akan muncul tombol mulai kelas. Ketika klik mulai kelas nih nanti akan berubah menjadi dimulai. Nah setelah itu baru ke presensi,
baru nanti mengisi absen mahasiswa di sini ya, hadir atau tidak gitu. Lalu simpan, jangan lupa disimpan ya. Sehingga kalau kita tertib melakukan ini di setiap pertemuan, itu pada saat kita mau laporan BKD itu sudah terisi semua gitu ya, nggak ngeklik lagi satu-satu gitu ya, capek ya. Karena sudah berjalan ya, di setiap pertemuan itu sudah tertib. Untuk jamnya udah otomatis ya Bu ya? Kan kalau di e-learning kan kita masih setting jam ya. Tapi kalau di Siakap udah, maksudnya otomatis pada saat dimulai dia udah running, mahasiswa udah ini ya? Oh enggak. Jadi tetap harus kita klik dimulai Bu. Meskipun jamnya sudah masuk, tapi kalau kita belum klik mulai nggak akan mulai gitu. Oh. Ya, mengapa demikian? Karena itu supaya kalau kita lupa ya, e-learning udah jalan nih, si akadnya belum kita mulai nih. Nah itu masih kita mulai, kayak misalnya ini kan udah Selasa, udah kemarin ya, itu masih bisa gitu, saya isi absennya dan sebagainya gitu. Karena di si akad ini mulai atau selesainya itu manual oleh dosen gitu, diklik mulai, diklik selesai gitu ya. Tujuannya itu gitu. Jadi untuk yang lampau-lampau kalau kelupaan masih bisa kita kerjakan gitu. Jadi nggak berbarengan ya Bu Nurul ya? Iya, nggak apa-apa. Jadi learning dulu, kemudian setelah selesai kita buka si akad gitu ya Bu ya? Boleh, mau berbarengan juga boleh gitu, supaya kita misalnya harus 2 laptop Bu? Enggak Pak, bisa Pak, nggak masalah. Bisa. Oh, ini bisa kan ya? di web ya. Oh ini iya. Web, nanti e-learningnya saya buka, ini kan kelihatan nih presensi nanti ini e-learning saya buka di sini, ini e-learning gitu, nggak masalah Pak. Pak, kalau mesti beli laptop ya berabe lah Pak. Kalau mau beli lagi sih laptop, ntar minta beliin Bu Nurul saya beliin laptop satu lagi gitu. Benar. Bagian beli-beli bukan saya Bu. Udah ada jatahnya adik 2. Iya kan nggak usah Bu. Kebetulan nggak perlu ya, tinggal buka tab aja, tab e-learning, tab Siakad. Oke, sudah cukup jelas ya untuk ini. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa dibahas lagi. Sebentar saya lanjut ke yang lain. Bu Nurul, mau tanya lagi Bu Nurul? Ya, silakan. Kalau satu mata kuliah itu metode pembelajarannya itu ada 2, yaitu apa namanya, daring dan luring, itu gimana Bu setting di awalnya ya? Luring, maksudnya apa Pak? Praktikum Pak? Jadi ada 2 metode pembelajaran, daring dan luring untuk satu mata kuliah. Ya, contohnya apa praktikum? Kalau yang kuliah teori kan nggak ada luring Pak, daring semua. Yang ada luring hanya praktikum. Atau Kalau ada kami yang di BMC 1 itu, untuk satu mata kuliah itu metodenya 2 Bu. Ada yang daring, ada yang luring. Kalau yang luring itu yang praktikum, kalau daring itu yang teorinya. Oh ya, jadi nanti Pak yang luringnya tetap Bapak posting di e-learning Pak ya. Jadi misalnya materinya atau foto dokumentasi. Nah, luring kan bisa didokumentasikan Pak waktu mahasiswa di lab gitu. Yeah. Di potret, nanti potretnya Bapak upload gitu. Dilaksanakan, diberi keterangan pelaksanaan secara luring tanggal sekian. Kan tetap mahasiswa nanti tetap ngisi daftar hadir ya. Meskipun luring, tapi daftar hadirnya yang daring tetap diisi e-learning. Kemudian kalau misalnya mau isi daftar hadir hard copy juga nggak apa-apa, bisa difotokan atau di-scan gitu kan, di-upload. Gitu Pak ya. Termasuk materinya nanti bisa diupload juga, sehingga teman-teman perkuliahan untuk yang pada saat buka kelas kan? Iya, sesuai kelasnya. Pada saat saya buka kelas, itu kan metode pembelajaran kan ada 2 pilihannya, daring dan luring atau online dan offline. Oh, yang di Siakad Pak ya? Di awalnya itu seperti apa Ibu? Iya. Yang di Siakad sementara online saja Pak, sebab kalau offline, ya, misalnya saya tambahkan ya jadwal perkuliahan baru ya. Iya. Nggak bisa ya. Oh, harus Kaprodi nih yang ngisi. Dosen nggak bisa ngisi. Nah. Ya, jadi misalnya itu bikin yang ruang itu, Bu. Ya, misalnya baru ya. Ntar deh saya ke ya, buka kelas baru. Gimana ya? Harus ini dulu lah, saya harus keluar dulu. Nah gini Pak, kalau misalnya settingnya adalah
offline itu nanti ruangannya akan diminta masalahnya, gitu. Makanya meskipun offline tapi nanti tetap online, Pak. Dipilihnya tempatnya. Jadi pada saat buka kelas baru, setting awalnya tuh online aja, Bu ya? Ya. Meskipun awalnya tuh ada yang online dan offline. Ya, betul. Jadi kalau setiap kali pertemuan bisa diedit nggak, Bu, untuk metode pembelajarannya ya? Enggak, Pak, itu sekali aja di awal. Sekali aja ya? Ya, jadi misalnya... Jadi saya tetap settingnya tuh online ya, meskipun nanti aktualnya tuh ada yang offline. Iya. Misalnya saya buka baru nih jadwal perkuliahan ya, saya tambah data. Misalnya ini saya login sebagai admin ya. Tambah data, pertemuan keempat gitu kan. Iya. Nah, hari apa ya? Hari ini deh gitu. Jamnya ada sembarang aja lah. Nah, ini jenis pertemuannya. Karena UAS paling atas jadi harusnya kuliah lah ya. Atau misalnya mau praktikum ya. Itu jangan offline. Kenapa? Karena kalau offline, ya meskipun, halo? Ya, praktikum itu meskipun pelaksanaannya offline di lab, itu kita belum bisa, Pak, karena ruang kuliah ini belum diisi di sistem kita. Jadi tetap online dulu, supaya tidak mengisi ruangan. Sebab kalau kita offline nanti diminta ruangannya di mana gitu. Dan kita masih kosong. Pada saat migrasi itu kita belum mengisi ruang kelas ya, karena pembelajaran masih daring. Jadi sementara online dulu ya, Pak ya. Gitu. Tinggal nanti boleh di realisasi materi. Semuanya, Bu ya. Misalnya realisasi materi nanti disebutkan praktek di lab gitu misalnya. Boleh di sini ditambahkan keterangan. Gitu aja sih, Pak. Iya. Oke. Ya, ini tidak saya simpan ya. Baik. Ya, makasih, Bu. Sementara seperti itu dulu. Ya. Mungkin ini mengingatkan saja kembali ya Bapak Ibu sekalian bahwa 70% pemahaman itu mahasiswa baru bisa didapatkan ketika mereka melihat menulis dan berbicara ya, artinya mengerjakan tugas ya, menghasilkan karya, mungkin presentasi dan sebagainya. Lalu 90% adalah mereka melakukan tugas besar ya, menghasilkan suatu karya ya, mungkin kalau arsitek ada gambar gitu ya, untuk yang di lain mungkin atau informatika misalnya menghasilkan satu program, aplikasi ya, coding dan sebagainya gitu. Jadi kalau sudah ada karyanya itu baru 90% bisa memahami. Nah, kapan 100%? Kalau mahasiswa bisa mengajari temannya dan temannya mengerti hal itu baru 100% ya. Seperti itu. Tapi kalau yang lain itu pemahamannya masih kurang ya. Misalnya kita hanya ngasih materi, kasih e-book ya sama mahasiswa suruh baca atau PPT gitu. Ya mereka hanya 10% ngertinya gitu ya. Atau kita Vicon ya, kita menjelaskan mahasiswa hanya dengerin aja gitu ya. Terus PowerPoint-nya isinya tulisan aja semua gitu ya, kemana hurufnya kecil-kecil gitu. Ya udah hanya 20% ya. Nah, kalau tayangan kita ada gambar-gambar yang cukup jelas gitu ya. Gambar yang diam itu bisa 30%. Nah, kalau tayangan kita ada tayangan video, misalnya kita ambil dari YouTube atau dari demo di lab misalnya ya, kita rekam. Nah, itu bisa pemahaman mahasiswa sampai 50%. Jadi saya kira Bapak Ibu sekalian sudah bisa ya berkreasi seperti apa materi pembelajarannya untuk memaksimalkan pemahaman mahasiswa. Baik, cepat. Nah ini bagaimana sesuai RPS kan kita ada indikator pencapaian ya, dari mulai memahami, mengingat ya, mengingat atau mengetahui, memahami, bisa mengaplikasikan, menganalisa ya, mengevaluasi sampai menghasilkan suatu karya. Nah, ini makin ke atas makin tinggi ya. Kalau di taksonomi Bloom ini adalah kognitif, di sini level berapa ini? 5 ya, 6 ya, 6, 5, 4, 3, 2, 1 gitu ya. High order thinking skill. Jadi tentu di awal-awal pertemuan pertama masih informasi awal gitu ya. Terus meningkat, harapannya di pertemuan terakhir itu sudah bisa ada hasilnya yang diberikan. Lalu aktivitas kuliahnya apa? Nanti bisa dipelajari di sini. Ini saya sudah sampaikan sebetulnya di awal ya, cuman tidak di awal semester cuman tidak dibahas secara detail. Nah, nanti Bapak Ibu silahkan bisa mempelajari ini, kira-kira apa nih aktivitas yang dimunculkan di e-learning nih kalau kita mau mencapai sub CPMK misalnya di pertemuan terakhir harus bisa menghasilkan karya. Nah, macam-macam nih, kalau nggak salah ada beberapa dosen itu yang ngasih tugasnya adalah bikin rekaman video ditayangkan di YouTube misalnya, menjelaskan tentang topik apa gitu ya. Nah, itu silahkan saja ya. Nah, ini beberapa contoh-contoh ya.
Baik, kembali ke standar. Jadi setiap pertemuan itu minimal 3 aktivitas ya. Paling tidak yang pertama adalah daftar hadir, kemudian yang kedua adalah materinya, bisa juga berupa forum diskusi, bisa berupa kuis, bisa berupa tugas dan sebagainya. Materi juga bentuknya macam-macam, bisa audio, video, bisa teks ya, dan sebagainya. Lalu ada Vkon minimal 50% per semester. Jadi kalau tadi ada 14 pertemuan kuliah, itu paling tidak yang 7 kali itu adalah Vkon gitu ya. Kemudian kalau yang di kelas B dan C ya, untuk 2 SKS misalnya 8 kali, termasuk UTS, berarti yang 4 kalinya itu paling tidak ada Vkon gitu ya, video conference ya dengan berbagai platform. Nah, untuk absen atau daftar hadir itu di tiap kelas sudah akan di atas. Jadi kalau Anda lihat kelasnya itu di paling atas ada pengumuman, di bawahnya ada daftar hadir, dan Anda mau di tiap pertemuan di terusnya nggak usah panjang-panjang karena memang tayangannya juga tampilannya hanya 1 baris di sini dan kolomnya kecil. Kemudian untuk yang kelas A yang berulang itu bisa diklik repeat ya, repeat misalnya apa, Bapak Ibu mengajar tiap hari Senin gitu ya. Kan jamnya sudah diisi di sini, misalnya jam 7.30 sampai 8.20 gitu ya, tiap hari Senin diklik repeat. Nah, repeatnya setiap berapa ya, karena setiap minggu ya, jadi diisi 1 ya, tiap minggu diulang. Sampai kapan? Nanti sampai batas kuliah terakhir, tanggal berapa misalnya nanti Juli gitu ya, 31 Juli misalnya. Udah selesai add. Jadi kalau yang kelas A enak ini bikinnya sekali aja, nanti langsung muncul semua sampai berapa kali pertemuan itu ya, mungkin sampai 16 kali ya, termasuk UTS UAS barangkali kalau mengikut tanggalnya. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk add session di daftar hadir, di attendance seperti ini sangat mudah. Untuk kelas B dan C tentu nanti dibuat per pertemuannya. Nah, untuk e-learning pertemuannya tetap sesuai ya Bapak Ibu dengan jadwal yang sudah dibagikan itu ya, yang ada 8 kali atau 12 kali ya gitu. Kemudian berikutnya, wah ini chatting udah banyak aja nih, saya belum baca, mohon maaf. Nanti setelah ini ya. Mudah-mudahan masih sabar ya Bapak Ibu mengikuti. Nah, ini menambahkan aktivitas di e-learning itu banyak sekali, silahkan ya. Dan 50% itu wajib Vkon, video conference. Nah, video conference ini saya cetak merah ya, ada Big Blue Button, kemudian ada Jitsi, ada Open Meet, ada X, ada Google Meet, ya ada Zoom. Namun ini belum semua terintegrasi dengan baik di e-learning ya. Kalau nggak salah ini baru ada Big Blue Button dan terbaru ini Google Meet ya yang sudah. Jitsi bisa tapi hanya setengah jam. Open Meet saya belum pernah coba ya. WebEx ini belum bisa, masih error. Zoom Meeting juga masih error. Nah, nanti kita akan launching survei ya untuk menjejak pendapat Bapak Ibu sekalian, platform mana yang terbaik untuk selama ini yang pengalaman Bapak Ibu menggunakan, dan nanti kita akan usahakan bisa disediakan baik terintegrasi dengan e-learning maupun terpisah gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Ini penjelasan sudah saya berikan sebetulnya di sebelumnya ya, ini hanya update saja. Ya, nah surveinya bisa Bapak Ibu yang ada QR scanner di HP masing-masing, silahkan scan di sini, atau bisa juga minta tolong siapa ya? Mas Sekretaris bisa nggak nih? Isikan di room chat ininya, linknya. Bisa Ibu. Ya. Nanti silakan Bapak Ibu bisa klik di room chat untuk survei. Survei kebetulan belum di setting masa berakhirnya ya, jadi bisa terus nanti kita akan paling nggak seminggu inilah, sampai akhir minggu ini. Nanti mahasiswa juga akan kita mintakan untuk mengisi ya. Baik, nah ini sudah saya sampaikan sebelumnya ya, kelebihan dan kekurangan yang ada di Zoom atau Google Meet, ini saya ambil dari UGM. Sudah selesaikah scan QR code ataupun? Ya, siapa yang bertanya? Silakan. Kalau pengalaman saya Bu, untuk yang Zoom Meeting, itu awalnya itu tidak ada limit waktu awalnya. Tapi kalau kita menggunakan yang kesekian kalinya dengan gratis,
itu dibatasi 40 menit, Bu. Ya, betul. Maka itu kami mengadakan survei, Pak, supaya nanti seandainya Zoom meeting itu menjadi favorit Bapak Ibu sekalian gitu ya, peminatnya mayoritas, kita akan mencoba mengupayakan disediakan begitu. Baik, sudah ini ya, sudah disalin ya. Kita lanjut dulu. Silakan sambil mengikuti Bapak Ibu bisa mengisi survei. Oh ya, sebagai informasi ini kalau tidak salah ada tugas akhir juga di Prodi Industri, Teknik Industri ya, dengan pembimbingnya Pak Hadi kalau nggak salah, itu juga melakukan survei. Tapi itu survei pembelajaran daring secara keseluruhan ya. Kalau survei barusan itu khusus untuk aplikasinya saja. Nah, untuk diskusi itu bisa di grup atau yang lain ya, sesuai nanti yang Bapak Ibu sarankan di survei. Baik, nah ini di UGM itu disediakan rekaman tutorial untuk membuat video perkuliahan dan sebagainya gitu ya. Silahkan saja, atau bisa juga ya, silahkan. Tadi yang berkaitan dengan Zoom sama Gmeet, ini pengalaman saya adalah betul tadi tuh kalau pakai Zoom cuma 40 menit, mati dulu, balik lagi linknya link baru. Tapi pengalaman saya pakai Gmeet nggak ada batas waktunya, dan dengan link yang sama selama saya di laptop saya tidak keluarkan, tiap kuliah tetap pakai link yang itu juga. Jadi gampang, linknya tautannya sama terus. Saya sampai 1 semester nggak berubah-ubah saya. Jadi mahasiswa enak tuh. Karena saya tiap minggu saya selalu pakai Gmeet sekarang. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Indra. Ya, bagus. Berarti sudah testimoni ya Gmeet. Ya, silakan saja, nggak ada masalah. Ya, nanti kita lihat hasil survei. Ya, nanti kita lihat hasil survei Pak ya. Mungkin ya kalau memang banyak yang menyukai Gmeet tetap ada, memang sudah ada di e-learning juga. Kalau ada yang menyukai yang lain juga ya nanti kita fasilitasi lah. Oh ya, maaf, satu lagi. Silakan. Kalau pakai triple bravo ya. Saya punya masalah karena kebiasaan kita di layar kita di laptop terbang kan seperti kita ngaca. Begitu di triple bravo bingung kita, pegang tangan kiri kalau di gambarnya kayak kanan gitu. Mirror ya? Iya Pak, iya. Bukannya mirror ya? Iya, saya lupa tuh bisa disetting apa enggak. Iya, lupa saya bisa disetting apa enggak, mungkin enggak ya. Baik, Bapak Ibu ini sebagai kalau di Zoom bisa ya. Kalau yang triple bravo saya nggak nemuin tuh. Iya Pak, baik, terima kasih masukannya Pak Indra. Nah, sekarang saya berhenti dulu, mau nyetir lagi. Ya, baik, hati-hati di jalan Pak. Semoga selamat sampai di tujuan. Memang kelemahan triple bravo itu kemampuan memorinya itu nggak bisa gitu. Apalagi kalau kita mengupload materi, katakanlah materinya itu PowerPoint, dia nggak mampu gitu. Apalagi kalau misalnya mau upload video nggak bisa dia. Sementara kalau Gmeet atau Zoom itu dia nggak ada batas. Iya. Jadi kalau saya sih selama saya ngajar kemarin saya banyak pakai Gmeet atau Zoom. Kemudian setiap saya ngajar linknya saya report ke Prodi gitu. Karena belum terintegrasi. Kalau sekarang kan sudah terintegrasi. Makasih. Ya, sepertinya kalau Google Meet sudah terintegrasi ya. Saya memang belum coba sih terus terang, tapi nanti kita bisa sama-sama coba ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih masukannya ya. Bu, satu lagi Bu. Ya, silakan. Kemarin kan kita nilai dari e-learning, kemudian masuk ke Siakat itu kan belum connect gitu ya. Jadi mesti ngisi satu-satu lagi gitu loh. Ya. Nah, harusnya si vendor ini bisa melakukan itu kalau hal seperti ini gitu. Jadi kita dosen itu setelah kita membuat nilai katakanlah di e-learning, nilai UAS, kemudian UTS, masuk ke Siakat lagi, mesti input satu-satu lagi gitu. Apalagi kalau misalnya 70 orang gitu kan, itu kan gempor juga gitu. Ya. Nah, maksud saya harusnya ada suatu sistem yang bisa membuat link antara e-learning dengan Siakat. Mungkin sekarang udah barangkali. Makasih. Sinkronisasi. Baik, makasih Pak Hadi. Ya, kami sudah memikirkan itu ya, dan insya Allah dalam pekan ini mudah-mudahan bisa terlaksana. Hari Jumat itu akan ada training
dan akan kami bahas dengan vendor apakah memungkinkan gitu ya. Jadi nilai-nilai dari e-learning itu diunduh, di-download begitu, kemudian diimportkan ke Siakat gitu ya, dan prosedurnya seperti apa. Dan itu kan tentu template isiannya harus cocok ya, harus sesuai gitu. Kalau nggak sinkron kan nggak bisa disinkronisasi gitu ya. Itu yang butuh proses ya. Mudah-mudahan bisa selesai dalam semester ini. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti bisa nyaman pengisian nilainya gitu ya. Namun mohon maaf apabila gitu ya, apabila terpaksa belum bisa ya nanti mohon dimaklumi dan ya masih dimasukkan satu persatu. Ya. Satu lagi Bu, ya, tolong admin diupload nomor WA-nya atau emailnya ke grup e-learning, karena pada waktu yang lalu email yang ada di e-learning, saya berkali-kali email mau menanya nggak pernah ada jawaban gitu loh. Akhirnya yang saya recokin adalah Ibu Redi dan Ibu Mary, kadang-kadang juga Ibu Umi gitu. Kalau ada mau nanya-nanya dalam proses e-learning gitu. Jadi adminnya tuh katakanlah jadwal jam segini sampai segini bisa bertanya gitu. Dan ya mohon direspon gitu loh, jangan dibiarin gitu. Makasih. Baik, terima kasih Pak Hadi. Ya, memang di Siakat itu ada menu helpdesk ya, tapi kita belum aktifkan. Rencana saya itu nanti akan diaktifkan dan akan kita atur siapa staf yang standby di situ ya untuk menjawab pertanyaan. Kalaupun tidak bisa menjawab, mungkin akan bisa mengarahkan kepada siapa gitu ya untuk tindak lanjutnya. Jadi terima kasih masukannya, sudah kami rencanakan dan mudah-mudahan bisa selesai di dalam bulan Maret ini gitu Pak ya. Baik, ini sebagai tambahan saja Bapak Ibu, apabila ingin mempelajari bagaimana mengembangkan materi-materi perkuliahan gitu ya, metode-metode mengajar dan sebagainya, itu bisa di channel YouTube Sepada Indonesia. Itu di awal pandemi itu sudah ditayangkan berbagai pelatihan begitu ya, silahkan nanti diakses. Cuman karena ini sudah lama jadi ada di bawah ya, nanti harus nyari-nyari di bawah gitu. Kira-kira 8 bulan yang lalu. Kemudian saya barusan tadi pagi sambil browsing itu ketemu ini pembelajaran daring, langsung saya subscribe ya. Nah, ini juga ada beberapa metode-metode yang bisa kita pelajari ya, supaya kita bisa menyusun materi kuliah kita secara kreatif dan interaktif dengan mahasiswa ya. Nah, supaya pemahaman mereka lebih baik. Baik, saya kira itu materi-materi penting yang perlu saya sampaikan. Selanjutnya adalah kita bisa berdiskusi ya lebih lengkap. Saya sudah mengumpulkan data dari EDOM ya, evaluasi dosen oleh mahasiswa, dan juga data dari e-learning. Namun mohon maaf belum sempat saya olah ya. Tapi secara keseluruhan masukan dari lembaga kemahasiswaan adalah ada beberapa dosen yang tidak mengunggah materi di e-learning gitu ya. Jadi intinya kurang lah gitu ya, proses pembelajaran tidak berlangsung dengan baik. Ada juga yang tidak mengadakan VCon, jadi mungkin bukan tidak ya, tapi di bawah standar begitu, tidak sampai 50%. Ada juga yang memberikan tugas sangat banyak ya, mahasiswa kewalahan, dan juga mahasiswa menjadi kurang memahami. Memang bagaimanapun pembelajaran secara luring itu tatap muka tentu lebih maksimal ya, tapi ya apa boleh buat, kondisi sekarang memaksa, dan kita akan evaluasi bersama ya. Kemudian ada beberapa masukan dari dosen bahwa mahasiswa itu pasif ya, terutama kelas reguler pagi itu banyak yang dosen itu bicara sendiri gitu ya, tidak dapat tanggapan gitu ya, sehingga transfer ilmunya tidak berjalan gitu ya dengan baik. Lalu ada masukan juga dari UKM ya, ada beberapa dosen yang tidak memenuhi standar ya. Nah, nanti selengkapnya akan saya olah dan akan saya sampaikan nanti kepada Kaprodi untuk evaluasi di prodi masing-masing. Oke, baik, saya cukupkan sampai di sini. Sudah tambahan aja Bu sedikit. Silakan. Saya kemarin pengantar teknik industri. Kebetulan saya juga member di PII. Itu kalau nggak salah mahasiswa saya itu ada 6 kali atau 7 kali ikut webinar yang terkait dengan mata kuliahnya, dan mereka dapat sertifikat gitu. Jadi dipaksa mereka untuk ikut webinar, kan banyak webinar gratis tuh. Ya, betul. Ada yang pakai sertifikat. Kalau nggak sertifikat minimal materinya yang dia upload gitu. Dan alhamdulillah hasilnya cukup lumayan dalam 1 semester kemarin terkait dengan pengantar teknik industri. Banyak sekali asal kita rajin aja googling, kemudian apalagi bapak-bapak ibu kalau misalnya
masuk ke grupnya PI karena adminnya PI itu adalah dulu alumni teknik industri namanya Kiki anak mahasiswa ya. Nanti bisa diundang oleh mereka. Banyak sekali apa namanya materi-materi di situ. Baik terkait dengan kimia, mesin, sipil dan lain, terutama teknik sipil. Itu aja Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas masukannya. Sangat menarik ya dan kreatif ya apabila dosen memberikan tugas kepada mahasiswa mengikuti webinar dan nanti mungkin yang dikumpulkan apa? Mungkin resumenya gitu ya. Resume dan sertifikatnya Bu. Mereka dapat sertifikat biasanya. Ya, sertifikat dan sertifikatnya. Ya. Ya, itu sangat bagus Pak ya dan nanti mungkin di pertemuan berikutnya setelah mengikuti webinar kita bisa lakukan diskusi Pak ya. Jadi betul Bu, betul. Antar mahasiswa bisa sharing gitu seberapa jauh pemahaman mereka terhadap materi webinar tersebut ya. Sangat bagus Pak. Dan satu lagi Bu, saya buat grup WA untuk setiap mata kuliah gitu. Jadi di situ interaksi baik dapat mendapatkan apa namanya dari googling materi-materi, kita tinggal masukkan aja kan ke grup. Mereka interaktif lebih banyak interaksinya di WhatsApp grup ketimbang ketika ngajar gitu. Jadi ngajar itu hanya kadang-kadang formalitas saja gitu. Lebih banyak di grup gitu. Mereka juga upload tugas-tugasnya di samping di e-learning juga di grup PA gitu. Itu aja masukannya, makasih Bu. Ya betul. Baik, terima kasih Pak masukannya. Di survei juga Bapak Ibu bisa melihat kami menanyakan bagaimana pengalaman Bapak menggunakan forum diskusi ya, apakah di grup WA ataupun di aplikasi yang lain gitu ya. Dan kalau memang nanti dirasa perlu, sementara ini kan memang pembentukan grup WhatsApp kelas itu diserahkan kepada masing-masing dosen dan ketua kelas ya. Jadi silahkan yang mau membentuk silahkan, yang mungkin menggunakan platform lain juga silahkan. Karena itu tidak masuk di e-learning gitu ya. Tapi itu sangat bermanfaat saya kira. Untuk di SIAKAD sebetulnya ada fasilitas forum ya, tetapi kelihatannya belum diaktifkan. Nanti kami akan pelajari dulu apakah sama efektifnya dengan WhatsApp group ya. Kalau misalnya tidak terlalu efektif ya mungkin lebih baik dengan WhatsApp group saja atau yang lain. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, sudah selesai dari saya. Silahkan. Nah ini gampang banget nih. Pendidikan SMA bukan universitas ya. Yang gedung-gedung kok bukan kayak gedung sendiri. Daerah mana? Di daerah Jakarta Pusat. Yang mana? Itulah kampus terkemuka, modern dan islami. Oh, ada beasiswa enggak? Ada, banyak banget. Ada beasiswa Al-Quran, prestasi, akademik, dan banyak lainnya. Jurusannya ada apa aja? Ada 7 jurusan sarjana, 1 D3 dan 1 S2. Itu aku tahu kok. Fakultas Teknik, Universitas